Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlindungan ulama menjadi topik sesuatu yang tidak genting tetapi digenting-gentikan oleh salah satu partai yang bernama Partai Keadilan Sejahtera. Jadi jika kita berbicara lebih awal sejarah asal muasalnya, PKS ini tidak bisa lahir kecuali atas keberadaannya Ikhwanul Muslimin Mesir. Nah, Ikhwanul Muslimin ini ya merupakan induk daripada Salafi Ikhwani. Ya, jadi Salafi Ikhwani, kemudian ada Salafi Haroki Jihadi ya, yang didirikan oleh Hasan Al-Banna. Kemudian dari rahim Ikhwanul Muslimin inilah lahir pemahaman yang namanya Salafi Jihadi juga. Nah, Salafi Jihadi inilah kemudian yang melahirkan berbagai macam kelompok ekstrim, kelompok radikal teroris yang ada di seluruh dunia, termasuk Jamaah Ansarud Daulah, ISIS, Al-Qaeda, dan lain sebagainya. Tentunya ini informasi yang Anda bisa konfirmasi ke seluruh pengamat yang ada di dunia ini. Nah, di Indonesia, Ikhwanul Muslimin ini dibawa oleh seorang putra komandan NII atau Panglima Militer DITI, Danu Muhammad Hasan atau Hilmi Aminuddin, yang dimana Hilmi Aminuddin ini kita kenal dia belajar ke Mesir dan akhirnya dikembangkan ya, dibawalah trik-trik, kemudian esensi-esensi yang ada di Mesir, yang ada di luar negeri, cara sistem, kemudian ghirah di dalam berpolitik dan bernegara, kemudian melahirkan yang namanya Partai Politik PK, Partai Keadilan, yang sekarang berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Di beberapa negara, Ikhwanul Muslimin sebagai embrio lahirnya daripada PKS ini sudah menjadi organisasi terlarang. Di Saudi misalnya, Ikhwanul Muslimin ditetapkan bukan hanya sebagai organisasi terlarang, tetapi ditetapkan sebagai gerakan teroris. UAI juga menetapkan IM sebagai teroris, ya, termasuk kalau kita baca data-data itu termasuk di Mesir juga, di mana Mesir menetapkan sebagai teroris dan 50 ya, sekitar 50 ulama IM itu masuk di dalam list anggota-anggota teroris. Nah, tetapi di Indonesia metamorfosis IM yang berubah menjadi PKS ini ya, walaupun kini terbelah menjadi dua kubu di internal mereka, tetapi keterpecahan itu sebenarnya tidak mempengaruhi asal muasal niat kenapa Partai Keadilan Sejahtera atau PK itu dilahirkan di Indonesia dengan ruang lingkup penggunaan sistem demokrasi, karena memang Hasan Al-Banna itu memungkinkan menegakkan syariat Islam di dalam bingkai demokrasi, yang ini menjadi pembeda antara PKS dengan Hizbut Tahrir. Tetapi baik IM maupun HTI memiliki ketersinggungan, memiliki irisan satu dengan yang lainnya, karena dua tokoh pendiri ini antara Hasan Al-Banna dan Taqiyuddin An-Nabhani merupakan kawan sejawat, hanya berbeda bagaimana cara menerapkan syariat Islam di dalam konteks kenegaraan. Apakah dimungkinkan syariat Islam diterapkan di dalam sistem demokrasi ataukah tidak? Nah, IM memilih memungkinkan dan Hizbut Tahrir memilih untuk tidak memungkinkan untuk menerapkan syariat di dalam bingkai demokrasi itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah bahwa di dalam sejarah baik Ikhwanul Muslimin maupun Hizbut Tahrir, apalagi Partai Keadilan Sejahtera, kelompok atau organisasi serta partai ini tidak mengenal yang namanya ulama. Ya, kalau berbicara tentang tokoh, di kelompok mereka banyak tokoh. Ya, jadi tokoh-tokoh agama, tokoh politik, tokoh negarawan, masih bisa kita berbicara dan membincangkan, baik yang bersifat kontroversial ataupun tidak. Tetapi kalau kita berbicara tentang ulama, siapa ulama di tokoh PKS atau di dalam partai PKS ini? Hingga hari ini kita tidak pernah mendengar ada namanya ulama yang lahir dari Partai Keadilan Sejahtera atau banom-banom yang lahir dari kelompok Partai Keadilan Sejahtera ini. Tetapi tiba-tiba mereka sangat ngotot dan ngebet sekali memperjuangkan yang namanya RUU Perlindungan Ulama.
ya dia roadshow ke sana kemari, meminta Prabowo, meminta Gerindra untuk mendukung agar RUU perlindungan ulama ini menjadi pembahasan penting ya, dan masuk di dalam program legislasi nasional atau disingkat dengan prolegnas itu. Nah, di dalam pemberitaan di mana awalnya memang Sohibul Iman sebagai presiden PKS meminta fraksi PKS di DPR mengawal secara terus-menerus agar masuk di dalam prolegnas itu. Nah, tetapi bagi saya menjadi aneh karena ketika kita berbicara tentang perlindungan ulama, seharusnya di dalam konteks kita beragama dan bernegara, seharusnya diberi perlindungan seperti ini itu adalah presiden. Tapi ada enggak presiden? Misalnya undang-undang perlindungan presiden sampai hari ini tidak ada. Ini ulama kita ada apa? Ulama yang lahir dari kelompok Made in Indonesia, baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, Jami'atul Wasliyah, Persis, ya itu biasa-biasa aja, tidak ada yang aneh gitu loh. Ini PKS yang tidak punya ulama, ya hanya punya tokoh saja, tiba-tiba memperjuangkan perlindungan ulama. Ini kan aneh, ada sesuatu yang janggal. Ya, kita tidak perlu membaca atau menjadi seorang doktor untuk membaca narasi-narasi yang ada di media sosial ini. Tetapi asumsi saya berpikiran bahwa ini bisa menjadi titipan dari kelompok radikal teroris, karena memang satu-satunya partai yang masih memungkinkan untuk dititipkan perjuangan untuk menegakkan syariat Islam itu adalah Partai Keadilan Sejahtera. Ya, di mana kelompok-kelompok radikal teroris seperti FPI, HTI, kemudian FUI, kemudian ISIS dan kelompok radikal lainnya sudah menjadi organisasi terlarang, dan mereka tidak mungkin seperti dahulu kala yang bebas berbicara seperti PKS yang ada saat ini. Nah, ini menurut saya bisa menjadi titipan ya, karena menjadi aneh. Misalnya saya seorang jurusan tafsir Quran. Nah, ketika ada hal-hal teks Al-Quran yang disalahpahami oleh orang, saya sebagai seorang pengkaji tafsir memiliki kewenangan untuk meluruskan, karena ada ketersambungan antara objek dengan apa yang akan saya komentarin tersebut. Ini PKS ini tidak punya ulama, ya tiba-tiba ya memperjuangkan perlindungan ulama. Ulamanya siapa yang mau dilindungin? Orang ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Jami'atul Wasliyah, ulama Al Khairat, kemudian ulama Nahdlatul Wathon, ulama Persis, ya Matlaul Anwar, biasa-biasa aja. Ya. Seharusnya logika benernya itu seharusnya yang memperjuangkan RUU perlindungan ulama ini adalah NU atau Muhammadiyah, karena mereka inilah organisasi yang melahirkan berbagai macam ulama karismatik di Indonesia ini. Karena mereka yang mau tidak mau, ya Anda suka atau tidak suka, kedua organisasi ini yang terlibat di dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, saat itu tidak ada namanya Partai Keadilan Sejahtera, tokoh-tokohnya belum ada kala itu. Nah, jadi tentunya perjuangan PKS di dalam RUU perlindungan ulama ini ya memiliki motif terselubung, ya memiliki terselubung karena bagi saya hal ini diperjuangkan di dalam situasi di mana orang yang dikatakan ulama itu adalah ulama yang berasal dari kelompok radikal atau tokoh-tokoh yang berasal dari kelompok atau organisasi yang sudah ditetapkan atau dinyatakan oleh negara sebagai organisasi teroris atau organisasi terlarang, seperti misalnya pemenjaraan terhadap Muhammad Rizik Syihab dan lain sebagainya, ya. Kemudian seperti Munarman dan sebagainya. Apakah orang-orang seperti ini yang akan dilindungi, diberikan perlindungan karena label ulama? Ya, seharusnya di sini istilah ulama yang merupakan istilah yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama itu, ya, itu seharusnya kita jaga kesakralannya. Jadi jangan kita perjualbelikan hanya untuk kepentingan atau komoditas politik tertentu. Jadi bagi saya jelas kalau RUU perlindungan ulama ini merupakan titipan, ya, atau merupakan pesanan dari pihak di luar PKS itu sendiri, dan di mana PKS kenapa tetap memperjuangkan bagi saya adalah untuk kepentingan 2024 dia.
di mana nanti orang-orang yang menitipkan pesan ini bisa menyumbangkan suara-suaranya di 2024, karena memang PKS sudah merasa bahwa partainya kalau stagnan seperti sekarang tidak memungkinkan untuk mendapatkan porsi sebagaimana yang dikehendaki oleh Sohibul Iman sebagai presiden PKS itu. Nah, oleh sebab itu wajar jika misalnya seperti kalangan Nahdlatul Ulama meminta dan berharap jangan sampai RUU Perlindungan Ulama dikukuhkan demi kepentingan politik kelompok tertentu. Nah, ini kemarin dinyatakan resmi oleh Sekjen PBNU. Karena apa? Ketika itu terjadi maka akan menjadi komoditas politik dan tidak mungkin, justru semakin menguatkan politik identitas. Dan yang kerap menggunakan politik identitas ini adalah kelompok PKS dan wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in itu. Nah, misalnya isu ini juga kemudian dimunculkan dan PKS ngebet masuk dalam prolegnas ini, RUU Perlindungan Ulama, di saat adanya kejadian dan isu-isu kriminalisasi ulama. Padahal apa yang dikatakan orang-orang di media sebagai kriminalisasi ulama itu tidak ulama-ulama juga. Ulama yang hanya dinobatkan ulama atau imam besar di kelompoknya, tetapi istilah itu tidak mampu menembus sekat-sekat ruang organisasi yang lain. Makanya Muhammad Rizik Syihab di dalam organisasi lain tidak, kadang disebut Habib, kadang tidak disebut Habib, kadang disebut ulama atau tidak disebut ulama. Karena apa? Sesuatu yang menempel pada dirinya masih bersifat kontroversial. Berbeda misalnya seperti Ki Ahmad Dahlan, kemudian Ki Haji Hasyim Asy'ari. Dimanapun Anda berada, organisasi apapun yang Anda ikutin, maka kedua tokoh ini akan diafirmasi keberadaannya, eksistensi pergerakan politiknya di dalam beragama memperjuangkan NKRI ini. Itu tidak bersifat kontroversial. Jadi gimana? Aneh kan? Tiba-tiba ada orang yang tidak memiliki ulama tiba-tiba memperjuangkan ulama. Pertanyaan sederhana sebagai anak kecil adalah, ulama siapa yang mau dibela? Ulama seperti Munarman, ulama seperti Ismail Yusanto, ulama seperti Habib Rizik, ulama seperti Bahtiar Nasir, atau ulama seperti apa? Jadi perjelas dulu ulama, definisi ulama yang dimaksudkan seperti apa, agar kita ini tahu gitu loh. Karena apa? Ketika Anda hanya memperjuangkan RUU Perlindungan Ulama, tapi ulama yang dimaksud seperti apa tidak jelas, maka yang ada ya asumsi-asumsi saja. Dan wajar ketika kita berasumsi dan menolak dari adanya perjuangan perlindungan ulama. Seharusnya yang kita perjuangkan adalah perlindungan presiden. Agar apa? Orang itu tidak mudah mencemooh, mencaci maki presiden sebagai orang tertinggi yang ada di negara ini. Atau tidak, apakah tidak boleh ketika ada ulama bersalah misalnya, atau tokoh bersalah kemudian tidak boleh dipenjara? Boleh kan? Negara kita ini negara hukum. Jadi misalnya Munarman bersalah, ya Munarman dipenjara. Habib Rizik bersalah, ya Habib Rizik dipenjara. Jadi tidak ada yang bersifat spesial. Jadi hemat saya adalah jika kita cermati secara seksama, terlepas dari isu dan kontestasi politik yang ada, tentunya kehidupan ulama kita baik-baik. Tidak diperlukan lagi RUU Perlindungan Ulama. Ya, secara umum ulama masih bisa melaksanakan ceramahnya melalui berbagai macam metode dan saluran. Jika ada orang yang ditolak, ada orang yang jegal di pemerintahan ini, itu berarti dia harus mengintrospeksi diri. Ada kesalahan apa yang terdapat di dalam diri dia? Atau dia terafiliasi dengan kelompok apa? Karena tidak mungkin pemerintah itu serta-merta melarang atau menetapkan sesuatu tanpa ada bukti-bukti dan dalil serta indikasi yang mengitarinya. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua, khusus di DPR RI, jangan tergoda sama sekali dengan adanya upaya memperjuangkan RUU Perlindungan Ulama, karena ini bisa menjadi komoditas kepentingan politik tertentu, khususnya dijadikan alat kepentingan dari kelompok radikal teroris yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.